Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata kuliah Ilmu Tajwid dan Tahsin Al-Quran. Kali ini kita akan membicarakan tentang isti'adah, basmalah, dan surah. Manfaat mempelajarinya adalah pertama, kita memahami konsep terkait isti'adah dan basmalah. Setelah itu, kita akan mampu untuk menerapkan konsep itu ketika kita membaca Al-Quran. Isti'adah secara bahasa mengandung 3 pengertian. Yang pertama adalah al-iltija yang bermakna perlindungan, al-i'tisam yang bermakna pemeliharaan, kemudian at-tahassun yang bermakna penjagaan. Berarti ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka kita memohon perlindungan, pemeliharaan, sekaligus penjagaan kepada Allah dari godaan syaitan. Isti'adah itu bukan bagian dari Al-Quran, tetapi keberadaannya ditetapkan untuk dibaca ketika kita mau memulai membaca Al-Quran. Sebagaimana di dalam surah An-Nahl ayat 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka apabila engkau ingin membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian basmalah. Basmalah itu para ahli qiraat sepakat tentang penetapan basmalah pada awal surah, kecuali pada surah Al-Bara'ah. Nah, Nabi pun menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Setiap suatu perkara itu penting tetapi kemudian la yubda'u fihi bi bismillah, tidak dimulai dengan basmalah, maka dia akan terputus keberkahannya. Nah, kemudian hukum membaca basmalah. Pertama, hukumnya adalah wajib, yaitu ketika kita membaca atau pada awal surah Al-Fatihah. Sebab basmalah itu termasuk salah satu ayatnya. Ini di dalam madhab Syafi'i. Kemudian, hukum membaca basmalah itu ada yang haram, yaitu pada awal surah Al-Bara'ah. Sebab sudah menjadi ijma' ulama. Dalam mushaf Utsmani pun tidak dituliskan basmalahnya di awal surah. Kemudian hukum berikutnya jawaz atau boleh, yaitu membaca basmalah di tengah-tengah surah Al-Bara'ah. Tetapi menurut Imam Ibnu Hajar, salah satu dalam madhab Syafi'i, makruh hukumnya membaca basmalah di tengah-tengah surah Al-Bara'ah, artinya lebih utama tidak membaca basmalah. Kemudian yang keempat, sunnah di awal semua surah selain surah Al-Fatihah dan Al-Bara'ah. Kemudian cara membaca isti'adah basmalah di awal surah. Pertama, ada qat'ul jami', yaitu diputus semua. Saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang kedua, ada waslul jami', artinya disambung semua. Saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang ketiga, waslul isti'adah bil basmalah. Menyambung isti'adah dengan basmalah. Saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bernapas. Qul huwallahu ahad. Yang keempat, waslul basmalah bis surah. Menyambung basmalah dengan surah. Saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Berikutnya, cara membaca basmalah di antara dua surah. Perhatikan,
Di atas ada pertama ayat terakhir surah Al-Ikhlas, kemudian ada basmalah dan ayat pertama surah Al-Falaq. Pertama ada qat'ul kul, artinya diputus semua. Saya contohkan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian ada waslul kul, artinya semua disambung. Saya contohkan. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga ada waslul basmalah bi awwalis surah, yaitu menyambung basmalah dengan awal surah. Saya contohkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang terakhir, waslul basmalah bi akhiris surah, yaitu menyambung basmalah dengan akhir surah. Yang ini ghairu jaiz fil qiraah, tidak diperkenankan di dalam membaca Al-Qur'an. Misal, walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Nah, ini tidak diperkenankan. Kemudian cara membaca akhir surah Al-Anfal dan awal surah At-Taubah. Yang berwarna merah itu akhir surah Al-Anfal dan yang berwarna hitam itu awal surah Al-Bara'ah. Pertama, al-waslu atau disambung. Saya contohkan. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallah. Kemudian yang kedua ada waqaf, artinya berhenti. Saya contohkan. Innallaha bikulli syai'in alim. Bernapas. Bara'atum minallahi wa rasulih. Kemudian yang ketiga saktah, yaitu berhenti sejenak tanpa bernapas karena bukan waqaf. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallah. Demikian materi kita di pertemuan ini, semoga bermanfaat. Minum kopi jangan berdiri, apalagi sambil berlari. Ayo belajar sebelum mengaji, niscaya selamat tempuhnya diri. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.